Pada kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar keperawatan gerontik. Silakan disimak sampai dengan selesai agar informasi yang teman-teman dapatkan bisa optimal. Sebelum jauh kita membahas, kita perlu mengetahui apa itu keperawatan gerontik, kemudian apa itu geriatrik, dan bagaimana pembagian batasan usia dari lansia. Perlu diketahui, keperawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat atau teknik keperawatan yang bersifat komprehensif, yang terdiri dari bio, psiko, sosio, kultural dan spiritual yang holistik, yang ditujukan pada klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit pada tingkat individu, keluarga, kelompok dan masyarakat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014. Kemudian, kata geriatrik berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu geron, yang berarti orang tua, dan iatria yang berarti penanganan terhadap penyakit. Dalam dunia medis, kesehatan geriatri adalah cabang ilmu kesehatan yang berfokus pada diagnosis, penanganan, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan tertentu akibat dari proses penuaan. Kategori lansia di Indonesia yaitu berusia di atas 60 tahun. Kelompok usia ini lebih rentan mengalami gangguan kesehatan dibanding usia lain. Berdasarkan statistik penduduk Indonesia tahun 2019, jumlah penduduk lansia di seluruh Indonesia mencapai sekitar 25 juta jiwa. Tujuan dari keperawatan gerontik, yang pertama adalah lanjut usia dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri dan produktif, di mana para lansia tidak lagi mengalami ketergantungan secara penuh pada anggota keluarga. Yang kedua adalah mempertahankan kesehatan serta kemampuan lansia seoptimal mungkin. Ini membuktikan bahwa lansia yang sehat lebih baik kesehatan mentalnya dibandingkan dengan lansia yang sering mengalami penyakit tertentu. Yang ketiga adalah membantu mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup lansia atau life support. Yang keempat adalah menolong dan merawat klien lanjut usia yang menderita penyakit, baik penyakit kronis atau penyakit akut. Dan yang terakhir adalah memelihara kemandirian lansia yang sakit seoptimal mungkin. Dengan adanya dukungan dari orang terdekatnya baik keluarga ataupun teman maka akan memberikan motivasi yang kuat bagi lansia untuk kembali bisa hidup produktif di masa senjanya. Menurut Supraba pada tahun 2015, lansia atau lanjut usia merupakan sebuah kenyataan hidup yang harus diterima akibat fenomena biologis seseorang. Kehidupan itu diawali dengan kelahiran lalu diakhiri dengan kematian. Selanjutnya menurut Kalis tahun 2019, lansia diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi dan dapat dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah lansia awal. Lansia awal ialah klasifikasi yang mana lansia mengawali masa tuanya yakni dengan usia individu 65 hingga 74 tahun. Yang kedua adalah lansia tengah. Lansia tengah ialah klasifikasi lansia dengan usia individu 75 hingga 84 tahun. Yang ketiga adalah lansia sangat tua. Lansia sangat tua ialah klasifikasi lansia dengan usia 85 hingga 99 tahun. Dan yang terakhir adalah lansia sangat-sangat tua. Lansia sangat-sangat tua ialah klasifikasi lansia dengan usia 100 tahun ke atas. Sedangkan menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2018, klasifikasi lansia dibagi menjadi 4, dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama adalah middle age atau usia pertengahan, dengan umur antara 45 hingga 59 tahun. Yang kedua adalah elderly atau usia lanjut dengan umur antara 60 hingga 74 tahun. Yang ketiga adalah old atau tua dengan umur antara 75 hingga 90 tahun. Dan yang terakhir adalah very old atau usia sangat tua dengan umur di atas 90 tahun. Selanjutnya kita bahas tentang tipe-tipe dari lansia. Menurut Mariam pada tahun 2008, beberapa tipe lansia tergantung pada karakternya, sosial ekonomi, pengalaman, lingkungan, dan kondisi fisik serta mental. Tipe-tipe tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, tipe arif bijaksana. Kaya dengan hikmah, pengalaman menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, mempunyai kesibukan,
bersikap ramah, rendah hati, sederhana, dermawan, memenuhi undangan, dan menjadi panutan. Yang kedua adalah tipe mandiri. Tipe mandiri ini mengganti kegiatan yang hilang dengan kegiatan yang baru dan selektif dalam mencari pekerjaan, bergaul dengan teman dan memenuhi undangan dalam setiap kegiatan. Yang ketiga adalah tipe tidak puas. Tipe ini adalah konflik lahir batin yang menentang proses penuaan sehingga menjadi pemarah, tidak sabar, mudah tersinggung, sulit dilayani, pengkritik dan banyak yang menuntut. Yang keempat adalah tipe pasrah. Tipe pasrah ini menerima dan menunggu nasib baik, mengikuti kegiatan agama dan melakukan pekerjaan dan kegiatan apa saja. Dan yang terakhir adalah tipe bingung. Tipe ini biasanya akan kaget, kehilangan kepribadian, mengasingkan diri, minder, menyesal, pasif dan acuh tidak acuh.